Masih dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2020. Saat ini telah hadir bersama kita 4 pasangan calon yang pada segmen ini akan melakukan pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan untuk pasangan calon atau calon ke-1 dan pasangan calon atau calon yang lain memberi tanggapan atas jawaban pasangan calon atau calon ke-1. Pertanyaan pada segmen ini sesuai dengan tema debat kita pada hari ini. Pada segmen ini saya akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian saya akan membacakan pertanyaannya dan disilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, 4, dan 1 memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Kami silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci yang berada di depan kita. Pertanyaan segmen 2, debat publik putaran ketiga untuk calon Bupati, Wakil Bupati, Kabupaten Tojo Una-Una untuk pasangan calon nomor 2. Pertanyaan, COVID-19 merupakan fenomena global dan dijadikan sebagai target prioritas penyelesaian oleh pemerintah. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dapat dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan termasuk Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana pasangan calon menjabarkan penyelarasan prioritas tersebut dengan pemerintah provinsi dan pusat sebagaimana program unggulan pasangan calon jika diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai wakil bupati ke masa depan. Waktu Bapak untuk menjawab selama 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita tahu bahwa program nasional tentang COVID itu sudah sangat menyeluruh dan terpadu, di mana ada 3 hal yang sangat prinsip. Yang pertama kepada masyarakat yang diterapkan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang 3 adalah menjaga jarak. Sementara pada pemerintah sendiri kita mempergunakan istilah dengan 3T. Yang pertama adalah testing, di mana testing ini sangat penting untuk bisa memacu para mengetahui serta melakukan klasifikasi dengan orang-orang yang terkena atau orang-orang yang belum terkena. Dengan melalui testing ini baik melalui testing PCR atau swab atau juga mungkin melalui tes darah yang kita dapatkan sekarang ini. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa masyarakat memegang peranan penting terhadap ini. Maka program kami yang kami sebut MAU, yaitu mulai menjemur dan siap untuk melakukan pengadaan air bersih
dan juga mampu untuk melakukan suatu yang menghirup udara yang bersih. Sehingga dalam program pemerintah kami yang selaras dengan pemerintah nasional provinsi, maka tujuan dari pencegahan COVID ini harus dibagi dalam zona wilayah. Kami pun belum menemukan zona wilayah yang ada di Kabupaten Toja Una, sehingga insya Allah nanti kalau kami bisa mendapatkan apa yang ingin kami dapatkan adalah bagaimana mendatangkan peralatan terutama peralatan yang disebut PCR. Peralatan ini sangat berguna sekali untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi pada masyarakat yang kena dampak daripada corona ini. Ini adalah program-program pemerintah yang sebenarnya sudah dibakukan atau sudah diprogramkan secara terpadu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pasangan nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional yang telah menimpa negara kita. Tentunya ini salah satu kewajiban kita yang harus kita jalankan sesuai perintah dari pusat, antara lain yaitu bagaimana strategi pencegahan daripada COVID-19. Yang kedua, strategi penanganan COVID-19, dan yang ketiga adalah strategi pengendalian daripada COVID-19. Hal ini yang selama ini kita di Kabupaten Toja Una tetap harus melaksanakan kewajiban ini karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita yang selama ini yang kita... Waktu Bapak telah selesai. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira berkaitan dengan bagaimana penyelarasan antara kebijakan pemerintah pusat terkait dengan corona, saya kira ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan masalah virus COVID-19. Dan dalam kaitan itu tentunya pemerintah daerah harus menyikapi itu secara cermat dengan melaksanakan empat strategi yang bisa dimaksimalkan untuk bisa melakukan pencegahan secara maksimal terhadap COVID-19 seperti yang saya sebutkan di awal terkait dengan tracing, testing, edukasi, dan treatment. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Yang terakhir kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Iya, Pak Haji Rendi dan Pak Hasan, jawaban tadi belum sampai pada substansi, apalagi secara teknis. Di pandemi coronavirus disease 19 ini, kita diminta untuk menyerasikan program kita dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh dan sebab itu dia membutuhkan pendekatan yang sifatnya pokok dan pendekatan yang sifatnya teknis. Itu yang saya belum melihat dari jawaban Bapak berdua. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada? Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Kami persilakan.
Pertanyaannya akan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 3 sebagai berikut. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mewujudkan semangat daerah membangun. Hal ini membutuhkan optimalisasi kerjasama antar daerah secara sinergis dan terpadu. Terjadi berbagai sengketa tapal batas pada berbagai tingkatan pemerintahan, baik di level desa, kabupaten, yang berkelanjutan tanpa penyelesaian. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu wilayah dengan sengketa ruang dan tapal batas yang tanpa solusi hingga saat ini. Bagaimana strategi pasangan calon berdasarkan visi dan misi untuk melakukan koordinasi dalam penyelesaian sengketa tapal batas tersebut jika diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bupati dan wakil bupati ke depan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Betul sekali bahwa yang hari ini kita hadapi adalah masalah yang terjadi, tentunya masalah tapal batas baik antara kabupaten bahkan antar kecamatan dan desa. Strategi kami selama ini untuk antar kabupaten yang terjadi di kabupaten ini, bahkan antara Kabupaten Tojo Una-Una dengan Banggai, ini sudah sering dan berulang kali diselesaikan di tingkat provinsi. Bahkan setelah dikeluarkan surat keputusan ini dari kabupaten yang bersangkutan ataupun yang saya katakan kabupaten yang diputuskan oleh pihak provinsi, mereka kadang-kadang tidak bisa menerima keputusan itu sendiri. Nah, olehnya, contohnya misalnya antara tapal batas Tojo Una-Una dengan yang ada di dataran bulan. Tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin tetap untuk mempertahankan apa yang diputuskan oleh pihak pemerintah provinsi. Begitu juga di tingkat kecamatan. Kalau untuk tingkat kecamatan kelihatannya tidak masalah, hanya tingkat desa. Desa ini juga sering bermasalah antara desa satu dengan desa lain yang sering bermasalah, masalah tapal batas. Namun demikian, sampai hari ini dari beberapa desa yang kami selesaikan, alhamdulillah tinggal 1-2 desa lagi yang sekarang masih tetap mempertahankan bahwa hak-haknya itu, kewajiban haknya daripada desa itu dia tetap tidak menerima keputusan dari kabupaten. Ini yang selama ini menurut Waktu Bapak telah selesai. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira benar bahwa ketika tidak diselesaikan antara wilayah, katakan RT RW, karena itu perlu penyesuaian dan sinkronisasi RT RW, kabupaten maupun provinsi. Sehingga kemudian dengan tidak selesainya tapal batas itu, maka saya yakin menyebabkan bantuan infrastruktur pusat itu pasti terhambat. Nah, oleh karena itu ya Pak Bupati yang saat ini itu menjadi adalah PR yang paling besar sampai hari ini tidak tuntas, sehingga berdampak bantuan-bantuan pusat itu tidak pernah akan turun. Maka saya kira kalau itu bilang 1-2 desa masih belum selesai, itu adalah PR Bapak, itu seharusnya harus selesai. Tidak ada lagi alasan. Oleh karena itu ada koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk selesaikan tapal batas. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya
kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Muhammad Lahai dan Pak Ilham. Saya pikir saya ingin memberikan tanggapan untuk pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Bagaimana kemudian diintensifkan dialog antar pihak, dialog yang melibatkan Pemda Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, bahkan melibatkan Kabupaten Poso, Pak. Oleh karena pemekaran ini wilayah Kabupaten Tojo Una-Una adalah dari Kabupaten Poso, maka peran pemerintah daerah Poso juga menjadi penting untuk melakukan klarifikasi tentang klaim-klaim sepihak dari teman-teman yang ada di Banggai maupun Morowali Utara. Saya kira kalau kita ingin mendapatkan seperti apa strategi yang paling bagus adalah intensifkan dialog antar Pemda, Pak Muhammad Lahai dan Pak Ilham. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Baik, kita tahu bahwa undang-undang tentang tata ruang itu sudah 10 tahun lebih lahir di Indonesia. Kalau semua pejabat-pejabat di daerah mentaati semua tentang apa yang dinamai undang-undang tata ruang, saya pikir tidak ada yang adanya diskusi tentang batas. Karena di tata ruang itu ada pembagian wilayah nasional, pembagian wilayah daerah, pembagian dari kabupaten. Disinilah awalnya sebenarnya kalau kita ikut terlibat dalam keseriusan untuk membangun Kabupaten Tojo Una-Una, harus mentaati ini yang namanya pembangunan tata ruang ini. Sebab pembangunan tata ruang ini sudah dikonsultasikan secara nasional, sudah diceritakan di wilayah dan sudah diambil dari keputusan secara kabupaten. Sayangnya memang dalam pergerakan 5 tahun terakhir ini, tata ruang ini sama sekali dilecehkan, tidak dipergunakan. Sehingga inilah yang membuat akhirnya kisru perbatasan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang telah disediakan. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4. Secara konstitusional, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seringkali sulit dijumpai formula yang tepat untuk merumuskan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak tradisional bangsa Indonesia secara serasi dengan kepentingan negara. Bagaimana pasangan calon menjabarkan hal tersebut sebagai penyelarasan keutuhan integrasi kebangsaan dalam bingkai NKRI berdasarkan visi dan misi pasangan calon jika insya Allah diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Bupati dan Wakil Bupati ke depan. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Itu konteks dasar kita dalam bernegara. Terkait hak-hak dasar di wilayah terkait dengan hak
hukum adat misalnya, tentunya kita harus memberikan perhatian khusus dalam kategori memberikan ruang terhadap bagaimana hidupnya budaya-budaya lokal atau kearifan lokal di masyarakat kita. Misalnya masalah adat atau wana misalnya. Ini perlu direspon, perlu diberikan ruang dalam konteks bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan intinya yang kami kemukakan tadi, tetap nilai-nilai luhur Pancasila haruslah bagaimana diintegrasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk bagaimana penyelarasan terkait dengan konstitusi kita, undang-undang dasar kita jelas memberikan ruang untuk itu, memberikan kehidupan terhadap hukum-hukum adat yang berlaku di daerah. Kemudian berkaitan juga dengan bagaimana kita tetap mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian tentunya berkaitan dengan kebinekaan. Walaupun kita beragam, tetapi kita adalah satu kesatuan yang utuh. Perbedaan sesungguhnya adalah rahmat untuk kita bisa hidup secara bersama-sama. Saya kira itu. Ada tambahan? Waktu Anda masih ada? Silakan. Ya baik, saya kira salah satu itu adalah bagaimana mengelola keuangan daerah dengan maksimal. Kewenangan yang ada, misalnya keuangan kita yang masih kurang, tentu kita juga melakukan kiat-kiat terhadap provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu Bapak selesai. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, saya pikir Pak Prapto dan Pak Afnan jika dipercaya oleh rakyat untuk hal ini sederhana sekali. Bagaimana kemudian aspek pemerataan keadilan, kemudian penghormatan kepada hak-hak yang mempertimbangkan, memperhitungkan, menomorsatukan keberagaman. Kalau itu saya kira sekaligus kita ingin mewujudkan apa yang menjadi tujuan atau tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dalam keberagaman itu kita akan capai. Kita mulai dari daerah semua itu. Saya kira seperti itu. Waktu Bapak masih ada? Ya. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Saya kira kalau kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mulai dari pembukaan undang-undang dasar sampai persoalan peraturan dan perundangan hukum-hukum, sudah banyak yang memberikan potensi hak pada masyarakat untuk bisa berbicara. Jadi ini yang perlu disosialisasikan dalam persoalan daerah dengan pusat dan provinsi. Saya kira itu. Ya, saya tambahkan bahwa ada 3 persoalan yang ada di Kabupaten Tojo Una. Yang pertama adalah menyangkut tentang kesadaran berideologi. Ini yang jadi masalah. Ya, yang kemudian yang kedua adalah sikap toleransi yang kita lihat beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran telah berkembang di Kabupaten Tojo Una. Kemudian terkait dengan ancaman dan gangguan. Hari ini kita lihat ketika upacara bendera banyak masyarakat, banyak ASN kita setelah kita perhatikan ternyata itu tidak hormat bendera ketika Waktu ada hormat Bapak bendera. Selesai. Selanjutnya yang paling terakhir kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Apa yang ditanyakan kepada kandidat nomor 4 tadi
Bapak Muhammad Lahai pemerintahan hari ini sudah melaksanakannya. Karena semenjak 4 tahun 8 bulan masalah keamanan ini betul-betul terjaga, padahal kita sangat dekat sekali dengan Kabupaten Poso. Tetapi Tojo Una-Una dalam kurun waktu ini sangat aman. Antara suku, antara agama, antara ras, itu alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Untuk masalah suku terasing kita juga sudah ada perdanya, perda Tautawana. Dan hari ini juga pemerintah sudah mengintuskan lagi perdakat yang insya Allah ini semua untuk menyatukan. Waktu Bapak selesai. Selanjutnya kita akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang berisi pertanyaan dalam kotak yang telah disediakan. Silakan. Pertanyaan terakhir untuk segmen 2 ini ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaannya membutuhkan penyerasian dengan pembangunan provinsi dan nasional. Berdasarkan visi, misi yang telah pasangan calon paparkan sebelumnya, tentu saja ada salah satu wujud konkret yang akan diwujudkan. Bagaimana pasangan calon mewujudkannya dalam program unggulan jika diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bupati dan wakil bupati 5 tahun akan datang. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan itu kami menjawabnya dengan penguatan desa. Kami memahami jika desa kuat, daerah bisa berdaya. Dan jika daerah berdaya, maka Republik Indonesia ini akan menjadi maju. Oleh dan sebab itu maka dalam penguatan desa nanti kita akan mencoba yang pertama melakukan pengukuran desa. Pada tahun pertama kita akan merampungkan pemeriksaan seluruh desa untuk kita mendapatkan ukuran-ukuran taktis dan operasional serta teknis dari desa itu. Sehingga kita tahu kita bisa memulai memperkuat desa itu dari mana. Kemajuan atau parameter pencapaian desa itu sangat berbeda, sangat variatif. Oleh dan sebab itu langkah yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan ukuran tentang semua desa yang kami percaya masih sangat variatif itu. Ini tentu bisa kami lakukan dengan cara kami tidak berhenti melayani. Oleh dan sebab itu penguatan desa kami akan topang secara teknis dan operasional dengan pelayanan tanpa jeda. Semua ini kembali lagi kita akan memprioritaskan untuk mendayagunakan birokrasi pemerintahan, menata dia supaya bisa efektif, mengajari, membimbing dia supaya bisa merespon, membaca dengan cepat, mendeteksi dengan dini persoalan-persoalan yang ada di desa. Saya kira mudah-mudahan saja penguatan desa tidak akan pernah bertentangan dengan bagaimana kemudian provinsi mencipta daya saing. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit
dimulai saat Bapak berbicara. Baik, sebenarnya adalah kalau kita mau ingin melakukan keharmonisasian hubungan program nasional dan daerah, hanya masalah kemauan. Saya melihat bahwa banyak sekali program nasional masuk ke daerah itu tidak disertai dengan adanya keinginan pemerintah daerah itu menyambut. Sehingga program nasional itu berjalan sendiri dan tidak dilakoni oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah adanya Bundas. Bundas ini sebenarnya turun di desa, itu harus pemerintah daerah melakukan pengkajian. Kira-kira apa yang cocok dengan kearifan lokal untuk desa itu. Ini sama sekali tidak ada. Sehingga apa yang akibatnya? Hampir 22 program nasional yang turun masuk ke desa-desa, itu semua tidak disertai dengan kemauan pemerintah kabupaten untuk menyambut dan melakukan pengkajian-pengkajian. Yang penting adalah pengkajian. Apa yang kita lakukan? Terima kasih. Waktu Bapak sudah selesai. Selanjutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira jawaban daripada paslon 1 sudah cukup bagus, baik sekali. Hanya saja memang dalam sistem perencanaan pembangunan daerah ini harus kita mengacu kepada pemerintahan yang lebih di atas, provinsi, kemudian pusat. Apa yang harus kita lakukan, misalnya dalam hal ini bagaimana cara pementasan kemiskinan. Ini adalah merupakan program dari pusat yang turun ke provinsi dan ini harus kita tindak lanjuti. Jadi memang yang terpenting itu bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya yang disebut tadi, menyelaraskan persoalan pembangunan kabupaten, provinsi, kemudian pusat yang jelas. Waktu Bapak telah selesai. Kesempatan terakhir kami persilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Saya kira kalau yang dipertanyakan adalah wujud konkret dari bagaimana proses penyelarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya tidak cukup melihat yang konkretnya seperti apa. Misalnya pemerintah pusat memprioritas soal kemandirian pangan. Seperti apa yang dilakukan program unggulan atau PIDA yang ada dalam program strategis oleh pasangan nomor urut 1 itu tidak cukup konkret yang kami lihat dari penjelasan tadi. Tetapi pada dasarnya sama saja, cuma dikonkretkan secara real apa yang sesungguhnya itu kami tidak menangkap itu. Saya kira itu, mungkin ada tambahan. Silakan. Ya, saya kira jelas ada 134 desa di Tojo Una-Una ini, tapi kemudian kita membangun desa, tetapi kita menata kota. Dan keselarasan tentu apa yang sudah diatur dengan peraturan Waktu Bapak telah selesai. Kita telah mendengarkan jawaban dan sanggahan dari semua pasangan calon terkait pertanyaan yang telah disampaikan dalam kotak yang ada di depan kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke segmen ketiga, kami persilakan kepada pasangan calon untuk beristirahat selama 2 menit. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.